Jadi kalau pakai tisu itu boleh. Tisu itu bikinlah dengan mungkin embeklah sekitar 8 sampai 10 lembar. Lipat sampai dia jadi tebal macam ini, Pak. Tebal macam ini sekiranya kalau kita ngelap bekas kencing itu tidak akan tembus. Bukan cuma 2 lembar. Habislah tisu, kendaklah dia ngapa dia kita tisu. Kadang-kadang ada tisu kasih banyu, Pak. Nah, dalam hal ini kita harus tahu hukum. Ya, di supermarket, ya, di mall, di airport, di memangnya alhamdulillah ya, tempat kencing ada banyu ada. Saya ingat dulu pernah di Jakarta di Cengkareng itu masuk sama waladi anak saya Umar, waktu itu minta izin nak ke kamar mandi. Belum begitu lama mentu lagi. Sudah. Belum ngapa? Katik banyu. Bukan katik banyu ke kandak netes. Dak disediakan banyu ni kan. Cuma tisu bae di nyuo. Kepet jong Lembang, Pak. Ya, kepet. Jadi memang pakai tisu itu boleh. Pakai tisu boleh, tapi bukan 2 lembar, 3 lembar. Dan bukan macam kita ngelap muka nih, Pak. Tisu. Ya, bukan tisu macam ini. Lipat. Kalau kita usap, dah. Embek ni kan. 8-10 lembar. Ya, makruh itu. Tunjukkan kalau ini naudzubillah. Nah, dengan cara macam ini misalnya terkering sudah. Kepala dia kering. Sebenarnya dekati lagi. Beol tadi sudah kering juga. Dah pacak pakai batu, dah pacak pakai harus pakai air. Jelas. Kemudian tidak boleh campur dengan yang lain. Misalnya ketetesan banyu sudah kena, atau ada debu pasir misalnya di tempat terbuka, lalu ada angin kencang. Sehingga angin kencang tadi terbang nempellah di daerah yang ada kotoran tadi. Tidak bisa pakai tisu, pakai debu, pakai batu, pakai air. Harus pakai air. Nah, ikhwan rahimakumullah, sekarang istinja. Kemarin waktu itu buka bab air awal majelis ya. Di situ jelaskan air itu digunakan fungsi untuk diantaranya untuk bertohar, bersuci. Bersuci maksud dalam apa? Mandi. Kemudian berwudu. Kemudian izalatul najasah, bersihkan najis. Kemudian istinja. Ya. Istinja harus menggunakan air yang suci mensucikan. Kalau kita menggunakan air yang suci mensucikan, air banyak. Untuk istinja bisa. Jadi jangan kita jadikan alasan untuk tidak istinja ketika kita kanan. Dalam perjalanan kebelet tak tahan lagi airnya batang, hati-hati jangan ngencing batangan ya. Kalau gantong kencing kan suruh sembunyi, benar sembunyi ya, jangan ngencing sembarangan di batangan. Kalau kencing jangan lupa ngomong buyut numpang ya, benar bukan ngamuk begitu baca Rabbi ini a'udzubika min hamazati syaitan, a'udzubika ayyah a'udzubillahi minasyaitonir. Nah, kencing jangan kencingin lubang batangan tuh, ada lubang-lubangnya di bawahnya, dia akan jangan dikencingi. Makruh ada binatang keluar dari situ ya, itu rumahnya binatang kemungkinan, entah semut, entah serangga, entah kelabang, entah ulun, entah apa. Jangan dikencingi lubang itu, makruh hukumnya. Kalau memang tahu nih pecah budak kecil, maaf Pak, kebanyakan tahu di situ lubang ada binatang, kencinginnya nih kecil itu akalnya tidak sempurna ya, dolim kita banjir. Kalau keluar dia nyerang kita, itu jangan dilakukan ya. Nah, kencinglah di tempat yang tertutup ya. Kalau memang ada batangan itu sebenarnya bagus, tapi jangan kencing ke batangan tadi, kencingnya ke ada tempat lain. Kemudian duduk kencing itu bukan tegak, dan usahakan tidak menghadap atau membelakangi kiblat, tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu khusus berlaku kalau di tempat terbuka. Kalau di dalam kamar mandi ruangan tertutup ini tidak berlaku hukum ini. Kalau kita nak sempurnakan, boleh buat kamar mandi godel haja, jangan ngadep kiblat, cantik. Tapi kadang-kadang kondisi tidak memungkinkan, pas isinya ngadep kiblat, nggak apa-apa. Yang makruh itu kalau di luar, di tempat yang terbuka, maka jangan kita kencing godel haja menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Duduk ditutup, bikin penutup, jangan terdewean. Bangsa kita berkawan, ya suka kawan kita pakai apalah nutup pakai koran kan. Kalau kita pakai ya, untuk santri pakai rida ya, kita ngadep ke sana bukan ngadep ke dia koyo kita nyagoi
Yang bikin cek itu kalau dulu. Ya. Kalau sekarang tukang truk ini kencing di ban. Iya, kencing deh. Kacang nyok dia. Kencingnya ban tadi tuh. Nah, kalau hati-hati masalah istibroh ini, masalah istinja. Ya. Nah, kita istinja pakai air. Pastikan lo air itu air yang memang sah untuk digunakan untuk istinja. Air pam, air sungai, sudah kita bahas itu ya, sudah lama. 7 sumber air, manazala minas sama wa manabata minal ard. Kalau yang asli dari langit turun, asli dari bumi munculnya, nak warna apa, nak rasa apa sah. Tapi langsung, bukan lewat proses tumbuh-tumbuhan yang melahirkannya buah apa banyu tadi, banyu dogan. Ya, jus timun, jus semangko, tidak baca. Tapi yang asli, macam banyu sungai, warna buta coklat. Ya, kita cedok bau gambut misalnya, ada rasa sepat, itu asli, tidak apa-apa, sah. Termasuklah banyu laut yang rasanya asin, itu sah digunakan untuk tahar, untuk wudhu, untuk mandi, istinja, untuk bersihkannya. Jadi tapi pokari, suai, jangan, ya, tak boleh. Nah, air yang suci, air pam boleh, air hujan boleh, air dari sungai musim boleh, air yang kita anggap suci itu boleh digunakan. Nah, sekarang pertanyaan, boleh tidak istinja pakai banyu zam-zam? Tapi untuk istinja, untuk izalatul najasa, di situ ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Karena kemudian itu air. Jadi kalau untuk istinja jangan pakai, kecuali kalau memang kepepet darurat, tak katik lagi. Ada ini namanya sudah bismillah. Mbak hukum yang mengatakan makruh. Tapi kalau sengaja banyak suci bersih ada, tapi digunakan air itu untuk haram hukumnya. Ya jangan. Maaf kalau air mineral itu, nak merek apalah dia, nak gegonya sebotol yang 220 ml itu, nak 15.000, nak 500.000, terserah, pakai istinja tak apa-apa. Ya, tapi bukan banyak zam-zam. Nak merek apa? Mahal lah dia, dari luar negeri sana, gawat sih, sebotol kecil itu deh, 50.000 misal, pakai untuk istinja tak apa-apa. Kata urusan masalah gegonya. Kalau air zam-zam tidak. Tapi Allah, istinja tujuan membersihkan najis. Bersihkan daerah kemaluan kita tadi, bagian depan, bagian belakang, dan anjuran Imam. Kalau kita buka kitab Salatul Mu'awanah, di situ beliau ketika menjelaskan tentang istinja, pertama kita mau tahu istinja itu tangan kiri, bukan tangan ya, dibantu. Kalau kita kemaluan depan, orang lanang ini kemaluan kita, batang kemaluan kita diurut pakai tangan kiri, tangan kanan juga, tangan kiri ngurut sambil berdahek. Istibrok namanya, sampai tuntas. Setelah itu sudah. Kalau belakang itu cebok, jangan Abdullah pakai jari tengah, kata Allah, dan pakai jari telunjuk boleh. Abdullah pakai jari tengah karena dia lebih luas, lebih besar untuk bisa membersihkan. Terus pakai siram dengan air. Masalah maaf, nak lewat depan, nak lewat belakang, yang mana gampang buat kita, yang mana gampang buat kita, yang mana nyaman. Kalau badan gemuk mungkin lebih nyaman lewat belakang, ya depan sago. Kalau kurus kan bebas, itu teori, semua itu tidak masalah. Cuma sunnahnya pakai tangan kiri kemudian jari tengah atau jari telunjuk. Oke. Nah, pastikan sampai kita yakin tidak ada sisa kotoran dari lubang untuk keluar. Macam mandi mayit, kayak itulah. Sampai dekat lagi banyak kotoran keluar, baru sumpel pakai kapas mayit tadi. Nah, kita hidup juga sama, bersihkan sampai kita yakin tidak ada lagi kotoran. Kemudian ya tangan kita tadi bersihkan, sucikan. Setelah itu rasa warna baru suci kita punya tangan tadi itu. Kadang-kadang maaf ikhwan, karena masya Allah memang manusia ini ya, makan segala macam keluar kotoran, khususnya juga kotoran manusia ini. Kadang-kadang kita suka istinja, tangan kita bersih kelihatannya, tapi pas kecil sebau, harus bersihkan lagi, sucikan lagi, pakai air, masih ada sisa pakai. Tapi dianjurkan untuk menghilangkan di sini pakai sabun, jangan yang terlalu tajam bau harumnya, ya, tapi yang tidak terlalu tajam. Kalau zaman dulu sabun kompas, sabun batangan tuh, sabun coda. Jadi kotoran-kotoran, serat-serat kotoran belok lari dengan siram, sucikan. Pas kita cuci tangan selesai kita cium, bau sabun tajam itu udah ada, tapi bau kotoran pun tidak ada. Kenapa dianjurkan sabun C ini bukan sabun wangi? Karena sabun wangi itu ada dua kemungkinan Bapak. Ketika kita sudah cuci pakai sabun wangi, lalu kita cium tangan kita, bau liverboy, bau gif, bau sabun wangi. Nah, tanya
ini bau ini memang lagi sudah hilang, apa ketutup semua bau. Jadi untuk menghilangkan rasa ragu tadi, pakailah sabun yang tidak ada bau yang tajam. Atau kalau cara ulama-ulama pakai tanah itu lebih tajam untuk menghilangkan kotoran dari kita. Atau sabun yang kira-kira tidak bau. Nah, tahu juga yang menghilangkan najis tadi, bau wangi ini pun itu usahakan untuk dibersihkan. Istinja. Kemudian ikhwanahmakumullah, istinja yang sama dengan kita buang air juga sunnah duduk. Lalu hubungan dengan wudhu, nah ini agak mungkin perlu diterima dengan pikiran terang, ya, karena dulu yang pas ini agak mengkut keningnya. Apa itu? Tidak tahu, kamu bukan tidak salah. Ya, buang air, entah air besar atau air kecil, belum istinja, ngambil wudhu deh, selesai sempurna wudhunya, sunnah kali gini kalau. Boleh tak dia megang Quran? Bolehkah dia baca Quran dengan melihat? Megang Quran boleh. Cuma kalau sholat tak boleh. Bukan kan wudhu ini dasar, karena bawa najis. Kalau tidak dikatakan dalam kita baca kemarin, syurut wudhu toharo anin najis sakati, syarat sholat yang ada toharo anin hadas. Nah, suci dari hadas sudah terangkat. Jadi orang yang istinja belum sempurna atau memang belum istinja sekalipun, kalau dia wudhu, ketika wudhu itu sempurna, memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, maka wudhunya dianggap sah. Cuma untuk sholat dia tidak bisa megang Quran, boleh. Buka Quran, nyentuh Quran. Masyaallah. Nah, istinja ini disebutkan ini ada 5 hukumnya. Pertama, hukum idza kana kharij najisan mulawwath tubah. Pertama, hukum wajib istinja ketika yang keluar dari kemaluan kita itu adalah sesuatu yang bentuknya basah, darah kah, nanah kah, air kencing kah, BAB kah. Ketika yang keluar itu tidak kayak kamu bau plung keluar sedikit loh, dijingok, tidak ada sisa najis tempel di lubang itu. Maaf, saking batu menteri itu keluarnya pecah batu, tidak ada di dinding kemaluan lubang itu najis, tak ada sisa, maka tidak perlu istinja, tidak perlu diistinjakan karena tidak ada kotoran di situ. Ya. Tapi kalau ada basahnya, lengketnya, maka wajib diistinjakan. Beda tadi yang basah kharij najisan ghaira mulawwath ka ba'ratin bi ya bisa aududah. Nah, yang kondisi seperti tadi kering itu hukumnya sunnah baik kalau nak istinja, tidak wajib, sunnah kalau nak istinja. Termasuk juga maaf kalau yang keluar itu binatang, ya, entah cacing, entah apa keluar. Apa kan? Semua cacing yang bentuk dewek, memengas juga. Ya, tinjau komantuin minum obat mungkin bentuk. Tidak ada kotoran di cacing itu, kita lihat, tidak ada kotoran sama sekali, bersih. Maka tidak wajib istinja, dia disunahkan baik. Kalau bicara tentang batal wudhu atau tidak, ya kita balik ke bab itu, batal. Apapun yang keluar dari kemaluan depan belakang, mau itu bentuknya basah atau kering atau apapun selain mani, hukumnya membatalkan wudhu. Tapi kita bahas sekarang bukan masalah batal wudhu, tapi masalah istinja. Kemudian ikhwan rahimani rahimakumullah, ada hukumnya mubah istinja minal arak. Istinja bercebok bukan karena najis, tapi karena keringat. Ya. Kemudian makruh istinja minal rih, kentut. Istinja makruh. Kalau kentut tidak dianjurkan istinja, batal dulu, batal. Kalau ya berarti dia membuang air, mubadir, tidak dianjurkan. Kalau dia nggak sekentut tadi itu macam ada segetoan, ya, memang dari pas berdepu itu macam ada yang basah-basah mentuk. Nah itu boleh jadi najis istinja. Ya, kadang-kadang kita tidak sengaja kentut bentuk angin, ada yang melok bentuk juga. Kemudian muharram masih el istinja bil maksud. Kemudian ada istinja yang hukumnya haram, yang model macam mana? Ini tolong hati-hati ikhwan, tolong saling sampai.
Wong istinja tapi banyu boleh maling. Baju boleh ngembek. Istinjanya sah. Tapi banyu yang boleh maling tadi, boleh pakai penyung tampai tadi, itu hukumnya makruh. Nah, mana situnya hubungan bang cik. 6 sebab baru datang. Ngawa ember udah itu. Nganduk mandi, baju. Habis mandi ngawak baru sembek. Nggak balik sembek. Apa hukum ini? Kalau masjid kau, lagi banyu kau halal. Tapi kalau masjid yang lain yang dari celengan atau uang lain yang membayarinya bukan kau, maka hukumnya maling. Dipakai buat masak haram. Kadang-kadang banyak kita dapatkan di masyarakat kita. Apalagi zaman dulu banyak letak ledeng bawah tanah. Ada sekampung nih Pak, sekampung nih. Kalau sudah petugas datang, dulu kan sering gazia sidak ya, gazia banyu nih. Kalau sudah petugas datang, ada yang magai langsung. Yang nampak petugas tadi, salaminya mentuk tugas selesai. Kampung hangat tuh duduk dari banyu itulah, makan minum dari banyu itulah, mandi wajib dari banyu itulah. Apa alasannya? Tidak apa-apa, udah alam punya pemerintah juga. Jangan melok pendapat yang salah. Ya, haram hukumnya itu. Maling tetap maling ceritanya itu. Jangan dibiasakan. Ya, kadang-kadang kita bingung juga. Ngurus tetangga langgar, ya tapi bukan kamu. Tahu dia jam waktu sepi itu waktu duha. Sudah waktu duha, yang beli 70.000. Atau tetangga melo, apa hukumnya? Haram. Ikhwani rahimakumullah. Istinja bil haram kathiran bil muhtaram ma'adil sahah. Kemudian istinja yang dianggap tidak sah ketika seperti istinja menggunakan air zam. Kalau ngambil pendapat yang haram, itu perbuatannya bukan haram karena banyu yang lain, banyu kita deh zam itu, karena saking mulai yang banyu zam ini tidak boleh digunakan dan dianggap tidak sah istinjanya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala dalam pembahasan Wadha'il hajar fi sahra salat tadi, babul wusul, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ta'arafna bi annana wa annana asrayna tawbata usil wastur lana al-awrati wa amin al-rawati waghfir wa mawludina wa ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabbah wal muslimina ajma'in. Rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna na'adha bikulli suli salla alaihi addal habbi wa alihi walhamdulillahi bibadi wa tanahi syukurahana alhamdulillah Allahumma salli sallim wa barik wa karim Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اغفر لنا وارحمنا انت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. Wa ba'd, rahimahullah, sedikit